Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, sobat Urip sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang salat bisa menjadikan seseorang kaya. Mari langsung kita dengarkan penjelasannya. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya, sobat Urip, banyak orang yang membuat pernyataan ya, kadang-kadang bicara kepada temannya itu bilang, ngapain sih sholat terus gitu, toh sholat juga tidak membuat saya kaya, toh juga kamu sholat miskin terus gitu ya. Nah, jadi apakah ada korelasi sholat dengan kekayaan? Maka jawabannya adalah ada ya. Jadi sobat Urip sekalian yang perlu digarisbawahi, kekayaan itu tidak hanya melulu materi ya. Banyak orang yang menganggap bahwa kekayaan itu hanya adalah harta atau jabatan mungkin ya, atau rumah yang megah, kendaraan yang mewah ya, seperti itu. Maka kalau Anda berpikiran seperti itu, maka Anda keliru ya. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan yang artinya ya, salat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kira-kira sobat bisa nggak merupiahkan atau mendolarkan seluruh dunia, seluruh isinya dunia? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, orang yang memiliki seluruh isinya dunia ya, itu Rasul membandingkan dengan orang yang sholat qobliyah subuh, maka orang yang melakukan sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada orang yang memiliki dunia dan seluruhnya, seluruh isinya tadi ya. Begitu. Maka dari sisi realita ya, apakah ada kaitannya dengan keberhasilan seseorang? Jawabannya adalah ada ya. Jadi begini sobat, sholat itu kalau sholatnya benar ya syaratnya. Nah, sebelum kita ini bahas lebih lanjut, jadi ada macam-macam sholat ya, ada macam-macam sholat. Ini Urip sudah pernah jelaskan di ceramah di masjid ya, itu yang sholat khusyuk itu di materi sholat khusyuk ya. Jadi yang bisa menjadikan seseorang itu sukses, itu faktor penentunya adalah yang pertama masalah hati ya, masalah hati. Ketika hati kita tenang, pikiran tenang, rileks, maka kita akan lebih mudah banyak untuk mencari jalan keluar. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari masalah-masalahnya, dan Allah akan memberikan dia rizki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Mengapa demikian? Ya, karena orang yang sholat khusyuk itu ya, orang yang sholatnya sudah sangat khusyuk ya, maka dia akan pikirannya tenang ya, pikirannya tenang. Terus kemudian ketika dia mengambil langkah, dia selalu mempertimbangkan kemaslahatan ya, selalu mempertimbangkan keridhaannya Allah. Itu kalau sholatnya khusyuk. Nah, sekarang cek orang-orang yang hidupnya masih susah, melarat ya, itu karena apa? Bisa jadi karena pertama dia sholatnya sholat ala-ala sholat mabuk ya, dia sholat hanya kalau bahasa Jawanya rubuh-rubuh pisang gitu ya. Jadi yang penting rukuk sujud gitu ala kadarnya gitu, tanpa ditunaikan tumakninahnya, tanpa dipahami apa yang dibaca, tanpa ditadaburi apa yang dibaca, kemudian juga tidak ada ruh kekhusyuannya gitu ya. Maka yang terjadi adalah kekosongan, kehampaan ya. Jadi sholat hanya sebatas ritual gitu. Nah, ketika seseorang menjadikan ibadah sholat hanya sebagai ritual belaka, maka disitulah ya kemiskinan menanti Anda ya, sehingga orang
tidak percaya lagi sama Allah, ya, sholat juga tetap miskin gitu. Nah, miskin itu tidak bisa diukur dari keadaan harta seseorang, ya. Ada orang yang kaya secara finansial tetapi dia miskin secara mental, ya, miskin secara keadaan, ahwal, ya. Misalnya gini nih, ada seorang, ya, saya pernah dengar cerita, ya, seorang dokter cerita, dia punya teman, gaji profesinya sebagai dokter itu 200 jutaan per bulan. Cuma dia mengidap komplikasi. Jadi makanan yang dia bisa yang boleh dia makan itu hanya yang tawar-tawar, kasihan, ya. Jadi dia bisa membeli sate, ya. Mungkin kalau 200 juta dibelikan sate bisa satu kecamatan makan, ya. Itu, ya, atau satu desa makan semua sate bisa. Nah, tapi bayangkan dengan duit sebanyak itu dia hanya boleh makan nasi yang tidak berasa, ya. Terus kemudian lauknya yang tidak berasa, hambar-hambaran gitu. Kenapa? Karena dia kalau makan yang ada berasa asin gitu, nanti darah tingginya naik, makannya agak manis, gula darahnya naik, kayak gitu. Jadi semuanya serba dibatasi. Padahal dia punya, tapi terbatas. Nah, maka yang seperti itu bukan rizki, itu adalah teguran, gitu ya. Teguran. Nah, pasti ada yang keliru, gitu. Nah, orang seandainya dia sholatnya benar, ya. Kalau seandainya dia muslim dan sholatnya benar, sholatnya khusyuk, maka dia akan santai menghadapi kehidupan. Dia tidak akan merasakan Anda akan mendapati yang demikian, gitu ya. Orang yang sholatnya benar itu insya Allah sehat, kemudian pikirannya sehat, sehingga dia mencari rizki, ya, itu akan lebih mudah. Apalagi, nah ini, jadi masih ada lanjutannya, ya. Jadi sholat itu adalah basicnya, gitu. Jadi ketika Anda sholatnya sudah khusyuk, sudah benar, ini adalah basic menuju kesuksesan, gitu, ya. Ketika pikiran Anda sudah lega, relax, pikiran Anda relax, pikiran Anda tenang, Anda bisa memikirkan planning masa depan. Tinggal dikuasai skill bisnis, gitu. Anda harus belajar skill bisnis, tentu saja, ya. Kalau mau trial and error, ya, itu akan lama, butuh waktu. Tapi silahkan Anda bisa belajar skill bisnis, terus punya mentor bisnis, punya guru ngajarin, gitu, ya, sampai mahir, nah, gitu, sampai menghasilkan. Bagaimana cara scaling up apa segala macam itu orang-orang yang pakar di dunia itu sekarang bisa banyak ditemui, ya. Begitu. Termasuk yang kalau terkenal di kalangan teman-teman pesantren bisnis Indonesia, ya, ada satu perkumpulan namanya Pesantren Bisnis Indonesia, tapi nggak tahu kalau ditambah perjuangan, ya, kata Ustadz Arif, ya, jadi PBIP. Walaupun itu nggak tahu atau guyon atau serius, tapi ya saya nderek aja, ya. Gitu. Kalau di kalangan teman-teman PBI itu yang paling dikenal dalam urusan masalah scaling up, ya, bisnis itu ada Coach Fahmi, terus kemudian siapa lagi, ya, yang disebutkan sama beberapa teman-teman, saya lupa namanya. Yang paling saya kenal cuma Coach Fahmi karena saya pernah ketemu orangnya, ya. Begitu. Jadi butuh mentor bisnis. Kemudian juga nggak hanya mentor bisnis, Anda kalau mau sukses juga butuh guru spiritual tadi, supaya menggait spiritual Anda, supaya tidak hambar, gitu, hidup hambar, ya. Duit banyak tapi hidup hambar itu kan siksaan, gitu, ya, siksaan. Ya, bayangkan ada orang bisnisnya pesawat, gitu, pesawatnya banyak, ya, dia bisa terbang kemanapun, nggak bisa, ding, karena dia takut ketinggian. Jadi seumur-umur dia nggak pernah naik pesawat terbang gara-gara dia takut ketinggian, gitu. Nah, ada orang bisnisnya hotel, gitu, hotelnya banyak tapi dia nggak bisa tidur di kasur yang empuk, sehingga dia tidurnya di alas tikar, gitu. Ada yang begitu, ada. Nah, ini bukan sebuah jadi bukan sebuah nikmat, justru
sebuah siksaan ya. Nah, itu perlu Anda kalau ingin sukses perlu mentor guru spiritual yang meng-guide Anda untuk lebih dekat sama Allah. Semakin soleh, semakin duitnya banyak, semakin amal solehnya banyak gitu. Jadi Anda akan diarahkan. Itu kadang sebagian orang itu memang bukan sebagian ya, pada hakikatnya kita semua butuh guru untuk bertukar pikiran, baik dari urusan dunia tadi, guru bisnis, maupun urusan akhirat ya, guru spiritual. Kemudian juga harus didukung sama keluarga juga. Itu kalau suami istri cekcok terus ya, itu rezeki bisa rusak ya, seret gitu. Ada perusahaan ya di Indonesia dulu, akhirnya pecah ya, suami istrinya cerai, akhirnya perusahaannya pecah kayak gitu. Nah, maka akan ada salah satu yang maju dan ada salah satu yang mundur nanti jadinya. Begitu. Baik. Jadi salat ya adalah pondasi pertama untuk Anda bisa sukses. Tentunya dengan salat yang benar, salat yang khusyuk, salat dengan hati yang penuh dengan tadabbur, dengan tafakur ya, pikiran yang bertafakur, dan juga ketumakninahan ya, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Baik, demikian ya sekilas penjelasan tentang pentingnya sholat ya secara khusyuk, dan sholat tersebut bisa membuat orang menjadi kaya. Demikian penjelasan kali ini, semoga bisa menjadikan sebuah inspirasi gitu ya, menjadikan sebuah semangat untuk terus belajar ya, bagaimana sholat yang benar supaya hidup kita enak di dunia, enak di akhirat itu ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.